Kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak ini kalau secara konsep, dia akan merubah suatu tanda apapun akan menjadi positif. Suatu bilangan positif akan tetap menjadi positif dan suatu bilangan negatif akan menjadi positif. Makanya di definisi ini, kalau misalnya suatu sembarang bilangan x-nya itu kurang dari 0 atau negatif, dia akan diberi tanda negatif supaya jadi positif. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yang paling gampang itu kalau masukkan duit dari bank, kita biasanya bisa nambah 50, terus kurang lagi 50, biasanya terus kurang lagi atau nambah lagi misal 30. Nah, gimana cara kita menentukan berapa perubahan atau peredaran uang yang melewati akun kita itu kita misalkan dengan suatu nilai mutlak. Jadi 50, 50, dan 30. Jadi alirannya itu berapa? 130. Ini adalah nilai mutlak peredaran atau perubahan uang kita selama kita melakukan transaksi itu, guys. Contoh yang lainnya adalah jarak dari suatu titik. Kalau di sini kita misalkan sembarang x itu dimulai pada 0. Jadi x ini, nilai mutlak x itu bisa kita lihat ke sebelah kiri 0 atau negatif x-nya, dan sebelah kanan 0 atau x-nya. Makanya di sini ditulis bahwa x-nya itu jarak antara 0 ke negatif x, dan mutlak x-nya ini adalah jarak dari 0 ke x. Seperti yang dijelasin di awal tadi bahwa absolute value atau nilai mutlak ini akan selalu positif. Mungkin kalian pernah diajari akar dari suatu bilangan kuadrat, itu akan selalu bernilai positif. Jadi akar ini nggak boleh negatif loh ya. Dia akan selalu lebih dari atau sama dengan 0, sama kayak mutlak, sehingga bisa kita buat suatu persamaan seperti ini. Di sini ada beberapa contoh soal dari yang persama aja lah. Kan kita ketahui x kuadratnya sama dengan 9. Kalau pakai teorem yang tadi, kita tahu bahwa x-nya itu sama dengan akar dari x kuadrat. Di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama adalah x kuadrat sama dengan 9. Yang ditanyain itu adalah harga mutlak x-nya. Ya udah pakai yang tadi aja. Kan kita tahu bahwa harga mutlak x atau nilai mutlak x-nya itu sama dengan x kuadratnya. Jadi nilai mutlak x-nya ini kita bikin sama dengan berapa? Akar 9. Ya. Atau sama dengan 3. Untuk yang nomor 2 ada x kuadrat sama dengan 4 dan ditanyakan adalah x-nya. Untuk tahu berapa nilai x-nya, mending kita cari nilai mutlaknya dulu. Jadi gak usah sebenarnya. Jadi kita cari aja langsung x kuadrat min 4-nya ini sama dengan 0. Terus x-nya ini bisa 2 dan juga hanya 2. Kebetulan plus 2. Nah, kita tahu bahwa ini bisa x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Jadi gak ada hubungannya sama nilai mutlak. Cuma kalau kalian lihat sendiri, x-nya itu kan bisa dua jenis, bilangan positif dan bilangan negatif. Sedangkan harga mutlak, kalau kita mutlakin ya, kita tanya nilai mutlak x-nya ini, terus saja jawabnya kalian langsung 2. Selanjutnya nilai mutlak 3. Kita tahu kan tadi kalau bilangan positif akan tetap menjadi positif, langsung aja jawab 3. Gimana dengan negatif 3, nilai mutlaknya 3. Sekarang kalau yang ditanyain adalah nilai mutlak x, berapa jawabannya? X. Gak mesti ya. Jadi kita kembali ke definisi, dia bisa menjadi x kalau x-nya itu sendiri lebih dari 0. Sedangkan dia akan menjadi negatif x apabila x-nya bernilai kurang dari 0. Ini tadi lebih dari sama dengan 0. Jadi kita bagi kasus. Supaya apa? Nilai x-nya ini selalu positif. Kalau kita beri tanda negatif pada suatu bilangan negatif, kan nilainya positif. Seperti itu. Sekarang ada kaitannya sama nomor 6. Kalau kalian lihat di sini kita punya dua bilangan mutlak yang berbeda ya. Yang pertama adalah mutlak dari x dan mutlak dari x plus 1. Gimana cara ngerjainnya?
Kalau pakai definisi bisa. Jadi kita coba aja satu-satu. Misal x-nya ini lebih dari 0 dan x plus satunya ini lebih dari 0. Yang kedua adalah ketika x-nya ini lebih dari 0 tetapi x plus satunya ini kurang dari 0. Yang ketiga adalah ketika x-nya kurang dari 0 dan x plus satunya ini kurang dari 0. Yang terakhir adalah x-nya ini lebih dari 0 dan x plus satunya ini lebih dari 0 juga. Oh, udah ya. Jadi ini kurang dari 0. Nah, kita bagi 4 kasus seperti ini. Itu kalau tidak ada syarat yang mendahului, misal diketahui bahwa x-nya selalu kurang dari 4. Nah, sebenarnya sama aja, tapi kalau x min 4 dah, ini kan selalu negatif. Jadi kita ambil aja, masukkan aja negatif. Kalau negatif berarti tidak mungkin lebih dari 0. Di sini juga negatif 4 ditambah 1, dia selalu negatif. Jadi bisa kita ambil mana aja yang memenuhi di sini. Ternyata yang memenuhi hanya ini saja. Jadi dilihat dulu syaratnya, guys. Tapi kalau nggak ada syaratnya, kita harus uji kasus ke empat-empatnya ini. Apakah salah satunya itu positif, dua-duanya positif, salah satunya positif dan dua-duanya negatif? Oh, atau gimana dah, terserah. Jadi yang pertama mungkin kita langsung aja nih. Sudah, kalau pakai syarat yang ini tadi ya. Kita tahu bahwa x-nya ini akan menjadi negatif x dan x plus satunya dia akan menjadi negatif dari x plus 1. Sehingga kita dapat negatif 2x min 1 gitu aja. Kalau yang lainnya sama, misal ketika kedua-duanya bernilai positif berdasarkan syaratnya tadi, misal saya ambil contoh syaratnya ini adalah x lebih dari 5 tuh, dua-duanya kan positif, 5 masukin nilai motong tetap 5 tambah 1 6, jadi tetap dia akan positif, sehingga kalian bisa masukin aja x tambah x plus 1, kita punya 2x plus 1. Tapi juga dilihat tandanya, kalau sama dengan berarti 5-nya boleh masuk, sedangkan kalau tidak ada sama dengannya kayak tadi itu sebenarnya nggak ada sama dengannya, jadi 5-nya sebenarnya nggak masuk. Perlu diperhatikan, teliti guys.